Ya pemirsa, itu yang kemudian begitu menuai pro dan kontra kebijakan ganjil genap DKI Jakarta, tapi ternyata justru membuat klaster baru bagi pengguna angkutan umum. Evaluasi apa yang dilakukan oleh pemerintah DKI Jakarta, apalagi kemudian sudah ada wacana juga untuk ganjil genap motor, bahkan juga penerapan jam malam. Langsung saja saya akan berbincang kepada Wagub DKI Jakarta, Pak Rizal Patria. Selamat malam Pak Wagub. Selamat malam, Assalamualaikum Mbak Caca. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Wagub, bagaimana evaluasi yang Bapak lakukan dan juga jajaran ketika Satgas COVID-19 sudah mengatakan terbentuk klaster baru bagi pengguna angkutan umum ini dan disinyalir juga dikarenakan ganjil genap yang dilakukan DKI Jakarta. Pak Wagub. Yang pertama apa yang disampaikan Pak Doni Monardo, kami tentu sangat menghargai dan menghormati ya. Memang angka warga yang menggunakan angkutan umum, kereta maupun bus meningkat 3,5% ya. Dan Pak Doni menyampaikan juga ada peningkatan penyebaran. Ya. Namun demikian kami terus melakukan kajian dan evaluasi apa sesungguhnya yang menjadi penyebab peningkatan orang menggunakan transportasi. Apakah betul semuanya disebabkan karena ada ganjil genap? Karena ganjil genap itu kan cuma jam-jam tertentu saja, ya, pagi, kemudian sore, malam. Kemudian yang kedua, kalau kita melihat data, sesungguhnya memang di masa pandemi ini kan terjadi penurunan yang signifikan. Ketika kita mulai masa pandemi, masalah PSBB transisi, memang ada peningkatan. Dan kalau memang sekarang terus ada peningkatan, bisa jadi disebabkan oleh beberapa hal, diantaranya tadi karena memang sudah mulai normal kembali orang yang menggunakan transportasi. Jadi bukan ada peningkatan, artinya kembali orang terus menggunakan transportasi yang sebelumnya mungkin berada di rumah, tidak di kantor, tidak bekerja karena di PHK, tidak bekerja karena bekerja di rumah, tidak bekerja karena memang kantor-kantor membagi 50% bekerja, 50% tidak dan lain sebagainya. Kemudian kalau orang ada peningkatan juga menggunakan transportasi umum bisa juga disebabkan karena ekonomi kita sedang ada masalah sehingga orang yang tadinya menggunakan kendaraan pribadi bisa saja beralih karena penghematan dan sebagainya ke transportasi umum. Jadi masih banyak sebab kenapa ada peningkatan transportasi. Namun demikian apa yang disampaikan tentu menjadi perhatian dan masukan kami. Kami akan terus mengkaji. Apapun keputusannya tentu kami berkonsultasi, berdialog, berdiskusi dengan para pakar, para ahli, para epidemiologi, dengan Polda Metro Jaya tentunya, dan Forkopindo lainnya termasuk instansi terkait. Dan tentu juga dengan gugus tugas pusat dan pemerintah pusat. Nanti akan segera kami sampaikan terkait kebijakan ini. Tentu semua kebijakan yang kami ambil selama ini juga kami laporkan dan kami sampaikan kepada pimpinan di pemerintah pusat, gugus tugas dan lain sebagainya. Pak Wagub, masukan dari Satgas COVID-19 ini menjadi hal yang lain, tapi pemerintah DKI Jakarta menerapkan ganjil genap ini kan awalnya juga untuk menekan klaster baru di wilayah perkantoran. Dilakukan ganjil genap di Agustus, sekarang sudah bulan September. Sebulan dilakukan ganjil genap, memangkah klaster perkantoran ini kemudian ada penurunan atau tidak? Ya memang kalau penurunan itu kan kita lihat angkanya ya, dari angka. Artinya kalau ada peningkatan juga tidak langsung kita berasumsi bahwa itu karena ganjil genap. Kalau di kantor-kantor itu kan tadinya PSBB, kemudian pelonggaran. Ketika pelonggaran dibuka 50%, tapi tidak semua kantor langsung 50%, dia bertahap 25, 35. Tentu makin ke sini angka yang bekerja makin besar ya. Jadi itu juga harus menjadi perhatian kita. Jadi melihatnya itu tidak bisa parsial, dia harus lebih makro, lebih luas, lebih komprehensif. Memang kalau ingin jujur, di perkantoran juga rentan penyebaran. Sering kami sampaikan, kenapa rentan? Pertama, kalau kita bandingkan di kantor, di restoran, kemudian di bioskop, katakanlah yang memang belum kita buka juga, kemudian di pesawat, dari 4 ini mana sih yang paling rentan? Sesungguhnya di pesawat lebih rentan karena sempit, karena berdekatan. Nah kalau di
perkantoran itu juga rentan. Kenapa? Karena di kantor itu kan rata-rata di Jakarta ini kantor sempit karena Baik. mahal sewanya, ruangnya terbatas, tidak ada jendela, tidak semua pakai jendela, pakai AC. Kemudian karena teman sejawat berkantor dia mungkin berdiskusi, berdialog, rapat, membahas ini itu. Iya. Kemudian karena di kantor mungkin juga karena dekat dia tidak menggunakan masker. Jadi banyak faktor Baik. penyebab klaster di perkantoran. Untuk itu kita minta agar langkah-langkah yang diambil di perkantoran itu banyak hal yang perlu diperhatikan. Nah, Pak Wagub, sebagai pemerintah DKI Jakarta punya goals untuk menekan klaster di perkantoran. Tapi ada desakan juga untuk membatalkan kebijakan ganjil genap DKI Jakarta. Ini bagaimana kemudian dihadapkan dengan dua pilihan ini, Pak Wagub? Ya kita lakukan semua yang terbaik. Tidak ada keputusan yang kita buat parsial-parsial. Semua keputusan diambil tentu berhubungan dengan yang lain. Dia terkoneksi, terkoordinasi, dan terintegrasi. Begitu juga soal ganjil genap, soal kebijakan yang diambil perkantoran. Berbagai kebijakan yang kami ambil, tentu kami hubungkan satu sama lain supaya kebijakan yang diambil memberi dampak positif pada bidang lain atau hal lain. Begitu juga soal perkantoran. Tadi saya sampaikan, kami minta di setiap perkantoran, pimpinan mengatur jadwal jam masuk, jam istirahat, jam pulang dibagi shift. Kemudian kita minta di perkantoran, sekalipun diberi batasan sampai 50%, kita minta usahakan seminimal mungkin, ada yang cuma 30%, ada yang 20%. Kemudian kita minta pimpinan, owner perkantoran, juga mencoba mengusahakan sedapat mungkin bisa bekerja di rumah. Kemudian di perkantoran kita minta disiapkan seluruh sarana prasarana, hand sanitizer, disinfektan, rutin dibersihkan. Kita minta juga di perkantoran supaya jaga jarak. Kita minta juga di perkantoran supaya menugaskan gugus tugas atau satgas di internal, selain nanti dari eksternal juga hadir. Jadi berbagai upaya kita mintakan supaya kantor, pemilik, pimpinan menyadari ini dan mengatur sebaik mungkin. Pak Wagub, berarti ini sama halnya juga evaluasi dilakukan dengan wacana ganjil genap untuk motor, karena petisi yang menolak ini cukup banyak terkumpul, Pak Wagub. Ya semua kebijakan yang sudah diambil, yang sedang atau yang belum, semua kita evaluasi. Semua kita kaji, kita analisa, kita cermati, kita diskusikan dengan para ahli, para pakar dan semuanya. Termasuk juga dengan motor. Motor sekalipun ada regulasinya sudah dibuat, tapi kan belum kami berlakukan. Kenapa kami susun, ada berbagai pertimbangan ketika itu, tapi sampai hari ini kan belum kita berlakukan. Kita masih melihat dan mengkaji. Begitu juga masukan dari Pak Doni tentu menjadi masukan yang baik bagi kami. Kami segera juga terus melakukan kajian dan lain sebagainya. Prinsipnya siapapun yang beri masukan, apalagi dari Pak Doni, tentu ini menjadi perhatian kita bersama. Begitu kencang juga di sini Pak Wagub mengenai penerapan jam malam ini Pak. Seperti apa kemudian kajiannya? Ya memang terkait jam malam, Jakarta ini kan ibu kota ya. Jadi yang pertama memang setelah sekian lama kita PSBB, kemudian pelonggaran, dimulai dibuka unit-unit, restoran, mal dan sebagainya. Itu sekalipun sebetulnya kita sudah membatasi sampai jam 8 malam bagi mal dan lain sebagainya, itu memang ada peningkatan orang yang keluar rumah jumlahnya, dan ini berpotensi interaksi meningkat, kerumunan meningkat, tentu ini juga dapat berpotensi menimbulkan penyebaran virus corona. Nah tentu yang kedua, kami sangat menghormati dan menghargai saudara kami di Depok dan di Bogor yang memberlakukan jam malam. Memang bagi Jakarta ini kami mendampak ya, apa yang kami sampai mendapat. Kalau di sekitar Jakarta, di Depok dan di Bogor jam malam, saya dengar mulai jam 6, jadi kan dari Bogor, Depok ke Jakarta kan dekat sekali. Berarti dia akan ke Jakarta nih, berpindah nih. Nah ini juga tentu menjadi perhatian dan menjadi kajian kami ya. Namun demikian, sampai hari ini kami masih terus melakukan kajian, pencermatan, dan evaluasi. Belum kami putuskan apakah di Jakarta mengambil langkah yang sama, ini terus kami pelajari. Ya. Baik, Pak Wagub, tapi sebenarnya memang berbagai cara yang dilakukan oleh pemerintah DKI Jakarta. Tapi memang tetap saja memang agak sulit menerapkan mengenai restoran sudah dihimbauan bahwa jam bukanya dibatasi, tapi ada yang melanggar. Itu artinya apapun kebijakan yang dilakukan, tampaknya untuk patuh bagi DKI Jakarta ini agak sulit. Bagaimana Pak Wagub? Ya memang tidak mudah ya bagi masyarakat kita untuk patuh disiplin. Kami sudah menghadirkan berbagai regulasi secara baik, kami revisi, kami sempurnakan terus. Bahkan kami sudah memberlakukan baru-baru ini 2 minggu yang lalu sudah denda progresif bagi yang tidak menggunakan masker 2, 3, sampai 4 kali. Begitu juga
kerja sosial dan sebagainya. Kami juga terus meningkatkan aparat, kami juga jumlahnya bahkan lebih dari 5.000 ASN kami hadirkan dari Senin sampai Minggu, di luar TNI, Polri, di luar Disnaker, di luar Disub, di luar Dinkes, dan lain sebagainya. Kemudian juga di luar Satpol PP tentu. Kemudian yang ketiga juga kami terus melakukan sidak, razia, dan sebagainya. Ini terus kami lakukan untuk memastikan bahwa semuanya harus patuh dan tertib. Tapi sekali lagi jumlah aparat kami sangat terbatas, 5.000 lebih, dan lain-lain itu tidak sebanding dengan 11 juta warga yang ada di Jakarta. Untuk itu kami minta bagi semua pribadi-pribadi kita, seluruh warga Jakarta untuk terus patuh, taat. Dan apabila kami atau kita semua menemukan siapapun, apakah tetangga, teman, sejawat, atau siapapun yang tidak kenal di jalan dimanapun tidak menggunakan masker, tidak jaga jarak, mohon kita sampaikan, kita himbau, kita minta dengan secara baik-baik, supaya semuanya patuh pada protokol COVID, menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Hanya itu yang bisa membantu kita untuk mengurangi, membatasi, dan mengakhiri penyebaran ini. Karena vaksinnya belum kita terima sampai hari ini, mari seluruh warga mohon taat dan disiplin. Jangan menunggu ada keluarga kita yang terpapar baru kita sadar, oh ternyata ada corona. Apalagi ada anggota keluarga kita yang meninggal, baru kita menangis dan sadar bahwa selama ini kita salah. Mohon warga sekali lagi pada kesempatan ini melalui TV One, mari kita laksanakan protokol COVID, ya, ada di depan kita, dan mungkin mohon maaf ada dalam diri kita hari ini, cuma memang kekebalan tubuh kita masih kuat, kita masih bisa melawan dan bertahan. Tapi ketika drop lemah, itu sangat membahayakan. Banyak di antara kita, termasuk teman-teman kita pasti ada di antara teman kita yang sudah terpapar bahkan meninggal. Baik, terima kasih Pak Wagub atas waktunya. Ini himbauan untuk semua masyarakat agar patuh terhadap protokol kesehatan. Terima kasih. Wakil Gubernur DKI Jakarta Riza Patria. Dan pemirsa, usai jeda berikut saya masih akan mengabarkan kepada Anda masih tentang protokol kesehatan. Nah, bagi pelanggar ternyata sanksi yang diberikan ini cukup unik, mulai dari masuk ke peti jenazah, naik ambulans yang ada peti jenazah, bahkan dipaksa untuk berdoa di makam COVID-19. Tapi tampaknya proses menghukum ini juga tak patuh protokol kesehatan. Sesaat lagi di Apa Kabar Indonesia Malam.